Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Irma Alikma, calon guru penggerak angkatan 9. Kesini mau sedikit sharing mengenai pengambilan keputusan seorang pemimpin yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Ibu terkait pengambilan keputusan, kemudian cara Ibu mengidentifikasi masalah di sini. Tentu kan sebagai kepala sekolah ya Bu, tentu banyak sekali problema. Apalagi di sini Ibu baru. Alhamdulillah. Iya. Di sini ada 8 poin pertanyaan berkaitan dengan tugas. Mohon izin saya merekam, kemudian mengganggu waktunya ya. Mungkin Ibu sekarang seharusnya beraktivitas karena saya menyelesaikan tugas dari modul, makanya saya kesini tanpa konfirmasi. Kemarin rencananya pagi ya, cuman ada beberapa hal, mohon maaf. Dan sekali lagi kita sharing mengenai hal-hal yang real yang sedang Ibu hadapi. Dan di sini ada pengambilan keputusan ya, tentunya Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pemangku kepentingan, sebagai pengambilan keputusan itu apa-apa pasti di kepala sekolah ya. Nah, ada pertanyaan pertama. Saya ingin menanyakan bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi sebuah masalah sebelum mendiagnosanya. Kayak Ibu menghadapi masalah, kemudian Ibu menafsirkan apakah ini termasuk ke dilema etika ataukah ke bujukan moral. Jadi bagaimana cara Ibu untuk mendiagnosa permasalahan yang Ibu hadapi? Iya. Sebelumnya untuk mengidentifikasi, terima kasih sebelumnya ya. Selamat datang di SD Mulyasari. Terima kasih sudah berkunjung ke sini. Beginilah keadaan sekolah kami. Ibu bisa melihat sendiri dengan segala kekurangannya, dan karena mungkin Ibu juga baru di sini ya. Jadi kita bisa sama-sama saling berbagi pengalaman gitu. Nah, tentunya setiap sekolah pasti ada permasalahan. Pasti. Nah, untuk mengidentifikasi itu kita harus tahu dulu apa ya tadi yang disebutkan apa dilema etika sama bujukan moral. Dan bujukan moral itu apa. Tentunya untuk mengidentifikasi itu kita harus tahu dulu apa makna dari dilema etika. Ya. Nah, sepengetahuan Ibu, dilema etika itu sesuatu atau kasus yang sebenarnya dua-duanya benar. Ada di yang membuat kita dilema karena yang satu benar, yang satu benar. Di situ yang agak sulit kita kan untuk mengambil keputusan. Dan yang satu lagi bujukan moral itu, kalau itu yang satu benar dan yang satu salah. Itu lebih mudah ya. Lebih mudah. Nah, mungkin di situ kita harus mencari tahu dulu. Mengidentifikasi itu berarti melihat sisi-sisinya. Ya. Pengumpulan fakta. Betul, itu seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi yang membuat sulit itu ketika kita dilema. Benar. Sama-sama benar. Jadi kita harus memutuskan yang paling benar. Oke. Paling sulit mungkin. Bagaimana cara Ibu membuat keputusan ketika terjadi sebuah permasalahan, terutama ada masalah yang berkaitan dengan dilema etika gitu kan? Yang tadi sama-sama benar. Misalkan Ibu sudah menemukan ini kasus dilema etika. Nah, bagaimana Ibu menuntaskan itu atau memutuskan sesuatu untuk masalah itu? Iya. Mungkin yang pertama tadi kita mencari dulu, mengidentifikasi dulu kan, mencari akar permasalahannya. Ketika kita sudah tahu ini kasusnya seperti apa gitu, sama-sama posisinya benar, tentu kita akan mencari mana yang paling urgent atau yang paling harus diselesaikan atau harus diatasi terlebih dahulu, walaupun dua-duanya sama benar kan. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang posisinya lebih penting untuk yang kasus itu sendiri atau untuk misalnya untuk lembaga terutama. Kalau Ibu mungkin lebih mementingkan untuk ke yang sifatnya menyeluruh, untuk yang umum. Ya, jadi ketika dua-duanya permasalahan itu misalnya kasus itu benar, kita kan dilema itu ya. Tapi kita cari solusi yang terbaik, mana yang paling urgent, yang paling bisa menguntungkan semua, terutama lembaga. Kalau untuk prioritaskan umum ya.
kalau untuk siswa di sini kan kebetulan sekolah kan kita. Kalau ibu lebih mementingkan mana yang lebih memihak kepada siswa peserta didik, karena kita kan pasti berurusannya utama itu tentang peserta didik gitu. Memenuhi kebutuhan peserta Betul, kebutuhan didik, peserta didik yang kita utamakan. Baiknya selama ini langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya, yang pertama kalau kita punya masalah di sekolah itu pertama kita cari dulu atau kita identifikasi dulu masalahnya, kita cari dulu yang saat ini real Ibu yang sedang di sini hadapi. sedang hadapi. Mengenai permasalahan apa tuh? Cerita ya, mungkin yang ada di sini, mungkin beberapa kasus boleh? Boleh Ya, karena pertama bukan berarti kita membuka aib sekolah. Iya, Tapi kita ini kan sharing ya. Mudah-mudahan ada penyelesaian. Nanti bisa membantu juga ibu bisa memberikan solusi gitu ya, bisa membantu ibu meringankan beban. Yang pertama ibu ketika datang ke sini, yang pertama sekali ibu lihat karena ini kan SD Imbas. Kita biasa ibu tugas pertama di SD Inti yang dengan segala kedisiplinannya sudah tertata, kerapihan, kebersihan segala macam. Begitu kita tiba di sini, pertama masuk sekolah aja belum waktunya tidak teratur. Mohon maaf ya ini, tapi bukan berarti kita benar-benar dari nol ya. Dari nol ya. Kadang 7:30 masih belum masuk. Sedangkan di tata tertib itu sudah terpampang 7:30 masuk. Jam 11 sudah pulang. Nah, ibu juga kaget ya. Tapi kan kita baru datang, kita melihat dulu, mengamati situasi. Kemudian yang paling ini juga ada seperti kasus anak-anak yang ada aksi bullying tadi ibu ceritakan gitu. Nah itu kan urgent sekali kan, harus cepatnya kita harus ke akarnya hal seperti ya. itu. Kita identifikasi masalahnya, kita cari, kita ini dan semua itu sudah menjadi tanggung jawab ibu sebagai pemimpin, mau tidak mau itu harus diselesaikan. Nah tentu kita tidak langsung bisa merubah. Bertahap dulu. Nah, pertama mungkin ibu pendekatan dengan para personal di sini, dengan rekan-rekan kerja di sini, kita banyak berdiskusi ya. Kita cari tahu dari baru juga ya. Betul, kita menggali informasi. Kemudian ibu juga suka dapat masukan dari masyarakat. Kadang ada masyarakat yang datang berkunjung. Ibu juga keliling ya, kadang keluar lingkungan sekolah. Sini kan banyak rumah-rumah warga. Mereka suka cerita, ibu gini ya, kita tampung saja aspirasi dari mereka. Mereka ingin juga sekolah itu maju. Mereka ingin ibu atau anak-anaknya harus lebih disiplin, lebih terutama sampah gitu ya. Terbiasa pagi-pagi. Nah besok-besoknya dengan kita bekerja sama, ibu juga berkumpul mengadakan briefing dengan guru-guru gitu kan. Sebelum perkenalan kita kan waktu datang pasti ini dulu ya, perkenalan diri gitu, kita saling diskusi, sharing. Akhirnya ibu barulah di situ mengajukan, ayo gimana caranya supaya sekolah ini bisa berkembang gitu. Mencari solusi. Kita mencari solusi sama-sama, menanamkan kebaikan-kebaikan yang mungkin sebelumnya ibu tanamkan di sana, ibu pelan-pelan mengadopsi di sini, walaupun tidak dengan secara langsung gitu, harus begini. Kita kan harus secara perlahan gitu. Dan alhamdulillah mungkin sekarang selama udah 6 bulan lebih di sini ada sedikit lah perubahan. Kedisiplinan sudah masuk sekolah sudah lebih teratur, 7:30 sudah di kelas. Walaupun kadang guru ada yang belum datang, tapi bisa anak-anak sudah di dalam, pulang juga tepat waktu jam 12 lebih. Nah, mungkin itu merupakan jawaban ya kenapa ibu ditempatkan di sini. Jadi butuh lebih ke kebutuhan, butuh sosok yang memang peduli. Ditempatkan dimanapun niatnya memang ingin membawa sedikit perubahan, walaupun tidak bisa sekaligus menanamkan kebaikan-kebaikan yang kita punya gitu. Alhamdulillah. Jadi sudah step-stepnya gitu. Dan masyarakat juga kemarin sudah ada yang memberikan apresiasi waktu kita mau pembagian rapot itu, kita kan adakan P5 walaupun secara kecil-kecilan ya, karena untuk skala besar mungkin masih kaget, butuh waktu juga. Butuh waktu, tapi mungkin ada pentas seni, anak-anak tampil, ternyata potensi di sini banyak, anak-anaknya itu berani gitu kan. Nah sekarang juga lagi persiapan untuk ikut O2SN, FL2SN, ketika mulai mereka berlatih gitu kan, sudah sama guru-gurunya diarahkan mana yang bakatnya ke sini. Kata guru-gurunya di sini tahun-tahun kemarin mereka nggak pernah mengirimkan, karena mungkin pertama kurang
di daya dukung gitu, tidak ada motivasi. Kemudian dari sumber daya manusia juga ya, mendukung sekali. Minta, ayo kita sama-sama, walaupun tidak juara, istilahnya kita ikut berpartisipasi. Ya paling tidak ada pengalaman ya Anak-anak juga punya hak gitu. Jadi untuk daya saingnya nanti ada champions ya. Dan alhamdulillah waktu kemarin gerak jalan itu Agustus kemarin ada RI itu kita dapat juara 3. Alhamdulillah. Lomba gerak jalan campuran. Anak-anak kita dapat juara 3 di Kecamatan. Sebelumnya belum. Berarti satu prestasi ya. Waktu itu datang itu hanya latihan 2 minggu. Alhamdulillah anak-anaknya punya potensi juga. Baik, nah selama ini dari tahapan atau langkah-langkah yang udah Ibu ambil ya dalam proses penyelesaian masalah, ada nggak sih tahapan yang Ibu anggap sangat efektif untuk menyelesaikan setiap permasalahan gitu ya? Yang Ibu rasakan, jadi dalam menyelesaikan masalah itu pertama kita harus banyak berdiskusi. Dalam memutuskan suatu keputusan itu tidak boleh sendiri dengan apa yang kita harapkan, kita yang sesuai keinginan kita. Tetap kita kan di sini punya teman-teman, punya rekan sejawat, kita ajak diskusi. Kemudian ada juga masyarakat, ada komite kan, ada tokoh-tokoh di sini. Nah, untuk untuk setiap menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, kita selalu banyak sharing, berdiskusi, minta pendapat mereka. Komunikasi itu sangat penting. Dan bagaimana mereka bisa meringankan beban kita dalam bekerja gitu kan. Kita tidak bisa memutuskan segala sesuatunya sendiri, tetap kemudian pendekatan Ibu tuh pendekatan secara pendekatan pribadi dulu sebelum kalaupun misalnya contoh ada kasus guru yang bermasalah misalnya, sebelum kita memutuskan sesuatu itu kita ajak ngobrol dulu, kita lebih ke leadership. Betul. Ya, baru manajerial gitu. Jadi kita cari dulu penyebabnya apa yang dialami gitu kan. Seperti ada anak yang bermasalah juga, kita tidak langsung memvonis atau menjudgment. Kita cari sampai ke akar-akarnya, sampai akhirnya bisa kita putuskan apa yang terbaik. Jadi intinya kita harus komunikasi untuk mencapai musyawarah mufakat lah ya. Diskusi dan musyawarah itu yang paling mudah. Kemudian dari upaya penyelesaian masalah yang tadi Ibu anggap efektif ya, hal apa saja yang menjadi tantangan? Kan Ibu tadi memprioritaskan untuk selalu berdiskusi dalam hal apapun. Nah, ada nggak tantangan dalam menyelesaikan masalah? Ya, tentunya setiap sekolah, setiap tempat itu, namanya orang hidup, manusia itu pasti tidak lepas. Betul. Mungkin tantangan Ibu di sini yang paling Ibu anggap berat gitu. Ibu di sini punya guru senior, 2 orang guru senior. Kadang pertama, jadi kita merasanya agak risih ya, kalau agak canggung kalau mau punya sesuatu yang akan kita jadikan kalau kita mau punya motivasi atau apapun kegiatan inovasi atau apa, kadang ada saja hambatan. Misalnya mereka itu mungkin karena faktor usia sudah sepuh, sudah capek ya, sudah dikecualikan gimana ya. Ibu tuh berharap semuanya ikut andil, ikut bergabung, ikut dalam satu kegiatan itu semuanya ikut turun tangan gitu. Nah, memposisikan seperti itu kadang ada saja hambatannya. Tapi dengan cara yang lembut, dengan cara kita mengambil hatinya pelan-pelan, dengan penyampaian yang gimana ya. Nah, ternyata alhamdulillah tantangan-tantangan seperti itu bisa dilewati. Yang tadinya katanya di sini itu ininya kurang ya, seperti masing-masing gitu, seolah-olah persatuannya kolaborasinya kurang. Jadi masing-masing dengan ininya sendiri-sendiri. Ternyata sekarang sudah terlihat kita bisa bersama. Ketika Ibu punya program nih, Ibu tawarkan nih, ayo kita membuat ini, yang muda-muda kan semangat. Nah, bapak-bapaknya kita tanya baik-baik gitu, Bapak membantu apa aja semampunya. Ternyata mereka mau kok. Waktu P5 aja kemarin yang Bapak senior 2 itu ada yang jadi MC-nya, ada yang bagian menata meja, menata apa. Ternyata sesuai bakat atau sesuai kemampuan mereka masing-masing. Iya, betul sekali. Jadi intinya kita komunikasi. Betul, komunikasi betul. Jadi jangan tiba-tiba menjudge aja ya. Betul. Dan catatan bagi seorang pemimpin itu sebenarnya satu yang harus kita ingat,
apapun kejelekan atau kekurangan yang ada di sini sebaiknya kita tutup ya, jangan sampai keluar gitu kan. Kalau sudah keluar itu kadang jadi melebar kemana-mana. Sebisa mungkin kita perbaiki dulu gitu kan. Adapun nanti kalau ada permasalahan yang berat yang itu mungkin kita bisa minta pendapat atau minta tolong kepada pengawas kan. Iya. Nah, itu menjadi salah satu pertanyaan juga Bu. Nah, di sini dalam menyelesaikan masalah ini apakah ada jadwal tertentu atau misalkan ketika Ibu menemukan satu masalah Ibu langsung menyelesaikan saat itu juga gitu? Iya. Untuk jadwal mungkin tidak ya. Jadi kita itu kalau ada masalah kan masalah itu kadang tidak terduga, insidental gitu ya. Berarti posisinya tidak langsung tiba-tiba. Maksudnya kita tidak bisa menentukan masalah itu terjadi kapan. Tiba-tiba dengar kabar ada anak yang kena bullying atau apa. Nah, kalau Ibu prinsipnya ketika ada permasalahan langsung selesai. Gercep ya. Jangan dinanti-nanti, jangan sampai mengakar, jangan sampai nanti terlalu lama akhirnya susah untuk diperbaiki. Selesaikan secepatnya. Oke, nah selama ini terkait permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi, ada tidak atau misalkan faktor lain atau sosok figur yang membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah? Menurut Ibu di sini Ibu punya rekan kerja yang sangat-sangat membantu. Jadi setiap Ibu punya program apapun Ibu selalu menawarkan dulu ya. Kalau ada program misalnya, ayo kita pengen P5 nih seperti sekolah ini kan. Ibu suka patokannya ke Pak Joko tuh di SD 1 waktu P5 mereka kan Ibu diundang tuh ya. Ibu videoin, Ibu foto tuh dilihatin tuh ke guru-guru yang lain. Nah, rekan-rekan yang masih muda-muda itu mereka selalu mensupport anak-anak yang masih honor ya. Terus ada yang angkatan Ibu Bu Rika itu dulu waktu kita berjuang CPNS sama-sama. Jadi kita sama-sama ini satu misi, satu visi. Jadi mereka membantu sekali. Walaupun memang ada beberapa yang suka agak menghambat gitu. Naon-naonan capek-capek gitu. Tapi ketika kita memberikan gambaran, memberikan ini, mereka juga akhirnya ikut juga. Gitu. Jadi yang bisa membantu Ibu berarti rekan kerja itu sangat. Kemudian masyarakat. Ibu juga selalu menghadirkan masyarakat di sini, orang tua murid kelas 1 kan, komite juga Ibu undang sekolah kalau kita ada program, Pak kita mau Maulid Nabi, mau Isra Miraj misalnya. Oh iya Ibu dulu di sini nggak pernah gitu. Kepala sekolah yang lama jarang melaksanakan itu katanya arariwul gitu ya. Nah kalau sama Ibu kan Ibu ingin ada perubahan. Karena itu juga masuk P5 kan ada ke ya gitu ya. Nah kembali juga kita alhamdulillah mengadakan Maulid Nabi dengan mengundang anak-anak yang tampil, kemudian mengundang yang pildace dari Tanjung Sari 1 yang juara 1 kecamatan, yang ke kabupaten itu, dan mereka jadi motivasi buat anak-anak sini. Nah itu berarti yang membantu Ibu tuh rekan kerja, masyarakat, orang tua murid, komite juga ya. Kemudian pemangku ini yang punya kawasan itu seperti Pak Lurah juga tokoh tokoh di sini juga kita bisa kerjasama. Baik dari setiap permasalahan, kemudian dari semua hal ya yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu menyelesaikan masalah selama menjadi seorang pemimpin? Iya, setiap manusia hidup pasti akan bertemu dengan masalah. Kadang ekspektasi kita itu tidak sesuai harapan. Mungkin Ibu membayangkan ketika kita ditempatkan di satu tempat itu sudah nyaman dengan fasilitas yang memadai, keinginan. Ternyata begitu kita datang, wah, tapi itu kita jadikan tantangan itu, jangan jadikan hambatan, tapi kita jadikan motivasi. Bagaimana caranya? Oh mungkin Allah menempatkan kita di tempat ini supaya ada perubahan ke depan, melanjutkan mungkin yang kepala sekolah dulu juga mungkin punya jasa kan di sini, cuma mungkin belum terlihat. Nah, bagaimana kita gali potensi yang ada di sini? Jadi masalah itu bukan untuk kita ratapi ya, untuk kita pikirkan sampai kita sakit gitu. Tapi bagaimana cari solusi? Karena setiap manusia hidup pasti akan bertemu dengan masalah dimanapun pasti. Tapi bagaimana cara kita dari menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi? Ada masalah selesaikan, ada masalah selesaikan. Dan mungkin suatu kebanggaan ketika kita bisa kalau untuk sempurna mungkin tidak ya, tapi minimal ada sedikit perubahan yang bisa kita rasakan. Insya Allah ya, asal kita ya niatkan dengan hati, dengan ikhlas gitu ya. Dimanapun ditempatkan harus punya rasa memiliki untuk membangun atau untuk meningkatkan sekolah ini. Jadi pembelajarannya membuat kita semakin sadar ya. Pokoknya
menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bermanfaat. Jadi dari segala permasalahan juga itu akan membentuk versi kita dengan versi terbaru ya. Betul. Baik, alhamdulillah rangkaian pertanyaan sudah selesai. Pokoknya the best lah Ibu. Mohon maaf kalau tidak sesuai. Ya, udah bagus dari mulai cerita tadi menyulap ruangan aja udah plus banget dari yang tidak terpakai sampai akhirnya produktif gitu kan. Saya doakan mudah-mudahan kedepannya Ibu selalu lebih baik dan lebih baik lagi, dan saya yakin pribadi seperti Ibu itu ya yang diharapkan banyak orang. Mungkin saya cukupkan untuk sesi wawancaranya ya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.